Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Tentang bahasa cia-cia, ya, seperti Bapak dan Ibu pernah atau sudah tahu, di bau-bau di Kecamatan Sorowio sudah mematenkan bahasa Korea atau aksara Hangul sebagai aksara untuk menulis, ya, untuk kegiatan sekolah di sana. Ya, ini adalah bentuk bahasa cia-cia yang dipakai di sana, tapi ini sudah dimodifikasi. Jadi jangan Bapak dan Ibu kira tulisan dari Korea itu sepenuhnya dipakai, tidak, sudah dimodifikasi sesuai dengan keinginan masyarakat cia-cia yang di Sorowio, ya, karena ada beberapa huruf yang mereka itu kayak kurang nyaman membaca, maka dimodifikasi. Jadi ada beberapa contoh dari 1 sampai 10. Ini adalah bentuk aksara Hangul dari Korea Selatan. Ya, saya tidak tahu sampai saat ini pun sebenarnya masih ada pro kontra penggunaan aksara Hangul di bau-bau. Ya, masih banyak yang belum menerima. Kenapa harus pakai aksara Hangul? Ya, saya belum mendapatkan jawaban yang betul balik. Ya, kenapa daerah lain tidak mau? Kenapa Buton Selatan belum ada, ya, yang berkaitan dengan penggunaan aksara apapun untuk menulis bahasa cia-cia di sini? Ya, itu Bapak dan Ibu yang masih di sini yang mungkin bisa memberikan saya gambaran untuk saya lengkapi di dokumen kami. Ya, tolong berikan saya masukan atau pandangan kenapa bahasa cia-cia di Buton Selatan tidak ada bentuk atau tidak memakai aksara. Ya, karena takutnya seperti saya bilang tadi, bahasa itu akan punah kalau tidak ada bentuk tertulis dan penutur bahasanya otomatis speaker itu sudah tidak ada, pasti akan punah. Tinggal tunggu waktu saja. Oke, next. Oke, ini peta persebaran bahasa di Sulawesi Tenggara. Lanjut, coba bisa diklik, double klik, diperbesar. Ada, bisa diklik, bisa. Oke, ada ini peta sebaran bahasa yang ada di Sulawesi Tenggara. Bisa dilihat sendiri. Ada penjelasan nomor itu, penyebaran bahasa cia-cia bahkan sampai di Buton Utara juga sama, tapi dengan dialek yang berbeda. Tidak akan mungkin orang Buton Selatan sini bicara sama orang di sana pakai bahasa cia-cia langsung satu kali mengerti. Pasti ya, karena perbedaan kan pasti entah dia dipengaruhi oleh bahasa dan kebudayaan disusun, ya, atau budaya yang lain yang terdapat di Buton Utara. Bisa ya? Supaya lebih jelas. Oke, di nomor 10 Binongko ini dia setengah. Di setengahnya ini bisa bahasa cia-cia, setengahnya tidak. Aneh, binacai, tapi itu fakta. Terus bagaimana dengan kaum yang kalian lupa wanita, apakah mereka mengerti bahasa cia-cia? Mungkin ada, ya, tapi agak susah dikuantitatifkan, tidak ditahu. Jelas, mengerti bahasa cia-cia di sini. Bisa mengerti. Kalau orang bicara, saya mengerti sini. Tapi kalau orang mengerti tidak, mengerti dan memahami. Oke, ada bahasa cia-cia di nomor 3 dan warnanya kayak coklat muda. Habis itu, ya, bisa lihat sendiri ya persebarannya. Bahasa Bulu di Kabupaten Buton juga mayoritas pengguna bahasa cia-cia dengan subdialek yang berbeda-beda, antara Wakoko dengan Wapula, ikan Cinaha itu berbeda-beda juga, ya, subdialek yang berbeda. Ya, pasti ada 1, 2 kata atau huruf atau bunyi atau fonem yang berbeda, ya, atau stresnya atau penekanan mengenai kosakata yang digunakan. Ya. Oke,
Ya sudah, ini nanti silakan yang datanya. Oke, lanjut. Dari panggung selanjutnya. Oke, Kantola. Jadi juga ada di Buton Selatan, tapi mohon maaf, ini Kantola sudah dipatenkan di Kabupaten Muna. Ya, dari patennya, jadi kita terlambat. Ya, ini salah satu jenis cair, ya, atau kamati dan sejenisnya. Silakan dibaca deskripsinya. Ya. Saya juga punya videonya, ya, kalau mau saya putarkan. Ya, jadi salah satu bentuk kesenian lokal yang ada di Kabupaten Muna. Ya, kalau kalian ketik Kantola pasti muncul itu Kabupaten Muna, bukan Kabupaten Buton Selatan. Ya, tapi di sini juga ada. Cuma sekali lagi ya, saya sendiri pribadi belum pernah melihat kegiatan Kantola yang dikasihkan di Buton Selatan. Ya, next. Ya. Jadi dokumentasi saya ambil dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ya, jadi ini sudah dipatenkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu di Buton Selatan kalau mau patenkan juga bisa masuk di sini di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Ya, ini ada saya juga video. Ya, kalau Bapak mau bisa dipatenkan mau juga nggak apa-apa. Ya, oke, next. Oke, ini Wakamose atau cerita rakyat. Ya, ini yang ada di Bahari. Ya, jadi ada sinopsisnya. Ya, korek. Nah, ini ya. Ternyata ada banyak juga cerita rakyat di Buton Selatan. Cuma ya, ini ya, deskripsinya itu ya orang mau cerita gimana, mau cerita ke orang lain, nanya mungkin ya, tapi kalau mau dipublikasikan tidak ada. Ini adalah salah satu bentuk cerita rakyat, jadi menceritakan tentang anak bungsu dari dua bersaudara yang bukan tidak adil oleh ibu dan kakaknya. Si perempuan ini jatuh cinta sama seorang laki-laki. Ya, jadi ada keluarga, ada anaknya perempuan yang dia jatuh cinta sama laki-laki orang asing. Ya, yang bernama Laburgainuca. Koreksi kalau saya salah, namun tidak direstui oleh ibunya hingga dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tebing yang sekarang dinamakan puncak Wakamose. Jadi dia suka sama orang yang tidak direstui, dia menyendiri di puncak di tebing, dipanggil sama dia pulang dicari mama. Ya, karena kekecewaan sama orang tuanya tidak direstui, ceritanya dia lompatlah dari tebing Wakamose. Ya. Oke, ini bentuk tebingnya saya kutip dari Laut Dewansa, ini situs ini. Nah, jadi semua ada situsnya, ada sumbernya, ya tidak mengada-ngada. Oke, lanjut ke ya ini dari lokal yang hampir di tanah Buton lakukan. Ya, kita Poso. Kalau di sini tulisannya Piso ya, kalau di sini Piso, betul ya? Tulisannya Piso. Ini sebetulnya ya, ini Piso. Dari Dinas Kebudayaan tulisannya Piso. Bukan ya? Piso ya? Ya makanya saya Piso. Apakah itu bahasa Cina? Makanya saya tidak berani koreksi. Ya, saya tidak berani mengubah. Oke, ini lanjut. Oke, ini ada juga penelitian yang dipaparkan oleh Fahri yang memang menyatakan bahwa memang sengaja orang tua dia kasih posko anaknya agar supaya dia mendapatkan ilmu pernikahan meskipun dia belum akan menikah, tapi dia persiapkan saja. Itu langkah yang sangat baik. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini dokumentasinya. Saya ambil dari Republik Sumatera. Jadi ada yang sendiri-sendiri, ada yang berbarengan, rame-rame. Ya. Gantung keluarga atau yang mau ikuti tradisi biasanya di Kabupaten Buton satu kali juga sendiri-sendiri juga tidak masalah. Oke, lanjut. Oke, Kaleko. Kaleko ini salah satu kearifan lokal masyarakat Buton, terutama ini di Kampung Tori. Ya, ada di Kampung Tori, ada juga di Buton Selatan. Cuma di Buton Selatan masih saya belum pernah melihat langsung. Di Kaleko itu terbagi atas dua, satu ada tarian, satu itu
ada bentuk permainan. Ya, kalau di Buton Kaleko itu dia bentuknya itu tarian. Kalau di Buton Selatan dia bentuknya itu permainan tradisional. Dari apa? Oke, mungkin bisa diikuti. Mana loka, mana kadesi. Di situ. Ya, Jadi kan, ya, gambaran-gambaran seperti begini. Tidak ada saya selama di Buton Selatan. Saya baru ke sana. Baru sekitar 5 tahunan ini. Jadi saya banyak melihat tentang keragamannya bahasa ini. Dan memang sangat unik. Seperti yang kita katakan tadi, sangat unik. Jadi mungkin kalau seandainya banyak sebut baru masuk ini. Karena saya lihat tadi ada pemaparan yang itu. Mungkin perlu diskusi panjang tentang masalah ini. Jadi kenapa di satu-satunya bahasa di Tanah Buton ini kita punya bahasa pemersatu seperti itu kan? Dari 32 lainnya itu ada bahasa pemersatunya bahasa Wulio. Iya, bahasa Wulio ini biar ina-ina yang di Kaim Bulawan kemarin saya jalan sampai yang di mana di apa namanya Papan Dewa Kuntum Pramasi sana sampai di bawah Bula, sampai di bawah Swemba saya jalan atau mungkin sampai di batu atas itu bahasa Buton itu masih sampai di sana bahasa Butonnya mereka masih itu. Jadi kalau saya terbentuk di bahasa Cia, maka saya pakai bahasa Buton. Kalau saya terbentuk di bahasa Wanci, Wakatobi juga ini banyak. Ya. Yang seragamnya kita ini Pak, antara jalan saja seberang jalan dengan di seberang jalan beda bahasa. Di Masa Raja kan Bapak, yang di pinggir pantai kan kebanyakan bahasa Liak, bahasa Liak. Yang di seberang di atas itu, yang di bagian SD Warbolas itu, Masa Raja, ya itu Cia. Tapi Cia-nya Umeka di situ. Nah, kita menyeberang lagi sampai Lapoli, sampai itu beda lagi Pak. Nah, jadi kalau kita katakan bahasa Cia secara keseluruhan itu beragam, sangat beragam. Kalau kita katakan dialeknya Pak, banyak bahasa Cia juga yang istilahnya bukan hanya dialek, tapi suku katanya juga yang beda, tapi makna katanya satu. Seperti itu. Jadi seragam yang ini, Pak, saya sangat tertarik dengan apa yang ada di yang Bapak paparkan tadi. Mungkin ini juga jadi apa namanya? Jadi tambahan buat kami seperti itu. Saya juga kemarin karena memang Bapak narasumber juga, seperti Bapak itu almarhum. Bapak itu adalah Wele Maruga dulu. Wele Maruga itu adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk di jabatan tertentu yang terpenting di Kesultanan seperti itu. Jadi banyak juga yang datang ke rumahnya Bapak, atau rumahnya Sabnya Paman. Rumahnya Sabnya Paman terkenal sekali, Kamu Tugari. Sabnya Paman Mas Enggak. Jadi hal-hal yang seperti begini, ya paling bagus juga Pak. Saya seperti saya Pak, waktu saya kuliah di Makassar, saya simpan kunci tapi saya pakai bahasa Buton. Pakai bahasa Buton. Nah, bawa kunci itu di bawah Potunga. Saya bilang, kalau kunci tangan yang benar, di bawahnya bunga gitu, simpan gitu. Datang orang Sulawesi Tengah, dia tahu apa yang saya katakan itu. Pulang ke bawah, saya langsung tanya sama Bapak, kenapa bahasanya kita ini tahu sama persis dengan Sulawesi Tengah? Ternyata bahasa Buton ini asalnya dari Sulawesi Tengah. Jadi dari 32 orang maksudnya yang ahli bahasa Buton, mereka ke Sulawesi Tengah, belajar bahasa Sulawesi Tengah di sana dalam satu daerah, mereka balik ke Tanah Buton ini dimodifikasi, maka jadilah bahasa Buton ini. Jadi kalau sebenarnya bahasanya kita bahasa Buton ini kita jangan ke Sulawesi Tengah, jangan pikiran kita bahwa kita tersendiri bahasanya. Jadi indahnya itu, maksudnya Tanah Buton ini mereka bisa menciptakan satu bahasa pemersatu di Tanah Buton ini dengan mengambil dari bahasa yang lain, seperti itu. Tapi mungkin itu juga pakai penelitian di mana di Buton Selatan ini Pak banyak sekali sejarah. Tapi satu yang kita tertarik ya, ada satu ketika datangnya apa namanya Gajah Mada di bagian Masir di sana, itu kalau kita cari apa dalam bentuk apa pada bisa Gajah Mada kita katakan ada di tanah Buton Selatan ini, ada makamnya boleh, ada pohon manja itu buahnya lain,
Tapi ada yang saya berubah. Ada dua lagu. Kalau saya kayak kita mau tidur dulu, kita punya orang tua yang nyanyikan lagu itu. Ada satu gunung reggae kalau nggak salah. Itu sudah mulai, paling tinggal satu atau dua yang tahu di masjid ini. Nah itu cepat-cepat gitu. Kalau seandainya tinggal dua, apalagi satu lagunya, satunya artinya bahasa Jawa. Tapi orang tua dulu, orang tua yang sekarang masih ada tinggal 2 orang dan 3 orang yang masih hidup itu, dia masih hafal sampai sekarang. Nah seperti itu. Itu dibawa sama Gajah Mada itu. Tapi kalau seandainya orang tua yang meninggal yang ketiga, selesai. Iya, pasti selesai. Saya bilang kemarin saya sakit ini, saya langsung bilang cepat. Mumpung masih ada. Sudah ditulis sendiri, ada tindakan untuk menulis belum sama sekali belum. Jadi maksudnya ini buat masukan juga. Kalau kita ingat Pak, seperti ini masih cukup jauh. Seperti juga kenapa karena betul ini banyak apa namanya, banyak hal-hal yang bukan disembunyikan. Maksudnya cerita di dalam dan cerita di luar. Karena betul kan ada 2 cerita untuk masyarakat percaya dengan cerita masyarakat ke dalam. Yang lagi benar. Contohnya gini, Masjid Agung Keraton itu di dalamnya itu ada pusatnya tanah, tapi bukan pusatnya tanah sesungguhnya. Ada kalian tertentu dalam situ. Atau Pak Kakak muncul dari Bumbangun. Nah, hal-hal yang ini sama sekarang Pak, yang saya bikin tertarik umpama landai. Orang betul tidak bisa sebut bilang. Nah, kalau orang tua dulu di Kesultanan, landai itu kan landai. Bapak boleh buka di Google. Fotonya Inggris itu, kota Inggris itu kan ada dengan Inggris itu. Yang kalau kita lihat itu sama dengan nanti. Nah, ingat ada dulu sejarawan 2 orang yang hilang di lautan Atlantik. Satu namanya Majahaya, Bapak bukan di. Satu namanya John Brower. Nah, John Brower itu kalau misalnya di 8 di luar sana mungkin dalam kedokteran dikisahkan 2 orang besar tinggi, putih, tukai panjang seperti itu. Matanya biru. Di 8 dewa juga sampai sekarang tidak dapat orang, maksudnya keluarga dari 8 dewa itu Pak, ini lengannya ini dia panjang. Kita lihat itu paling pasnya cukup panjang kan. Dan banyak di dalam sana. Nah, kalau Magelhae sini ada makamnya Magellan di sana. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi cerita-cerita yang begini yang kita bangun atau segala macam dengan banyaknya keragaman yang ada di dunia kita di Pulau Buton ini, saya sangat tertarik dengan hal ini. Masih banyak yang bisa kita gali, banyak kita bangun, kita bersih sama. Tapi sangat kita menghargai di satu daerah karena ada 3 tadi yang ada di tanah Buton ini. Seperti itu bahwa keragaman budaya yang ada itu itulah yang bisa menampilkan hal-hal yang betul-betul berbentuk apa namanya yang ilmiah, bisa diterima dengan akal sehat dengan makna yang ada di dalam itu. Saya ambil contoh Benteng Agung Keraton itu kalau kita lihat sedemikian rupa, falsafah kita di Buton ini ada 2. Kalau bukan dari Nabi sampai dari umatnya sampai ke umatnya Nabi sampai umatnya, kalau dia dibangun secara manusia seperti itu. Kenapa rumahnya orang Buton itu dibangun? Ada namanya Pak Bate, ada namanya Sesandiri, dan namanya orang sholat seperti itu. Ini namanya Pak Bate, ini namanya Sesandiri. Nah, Benteng Agung Keraton itu dibangun, ada yang pakai atap itu gerbangnya, ada yang tidak pakai atap. Jumlah lubangnya, jumlah apa namanya, pintu gerbang itu ada 13. Sampai dengan titik ini, orang kan dia tidak tahu kenapa jumlahnya 13. Nah, tanpa sadar, ternyata makna dari jumlah 13 itu, tubuh manusia ini mempunyai lubang 13. Nah, kenapa dia pakai atap di tanah Buton yang di benteng itu? Yang pakai atap itu boleh hitung, ada 7 pintu gerbang. Yang pakai atap. Maksudnya kita bedakan, ada yang pakai atap, ada yang hanya batu saja kan kayak gitu. Dia ada 7. Nah, kenapa ada 7? Karena yang ada di kepala ini, yang pakai kopi ini, 7 juga lubangnya. Seperti itu. Yang makna sesungguhnya ini bukan cerita yang di luar supaya orang percaya. Mata 2, hidung 2, mulut 1, telinga 2, berarti 7. Sekarang pertanyaannya, kalau dia 13, berarti kan ada 6 lubang yang ada di badan. Itu yang tidak pakai atap.
kita hitung. So, mamai 2. 2 apa ya? Pusat 1. 3. Sini 1. Maksudnya kencing. Nah, 1. Dubur 1. Berarti kan 5. Yang satu mana? Ya, lubang kelahiran. Lubang kelahiran, kalau seandainya dilihat, tidak akan pernah kita lihat lubang kelahiran. Kecuali melalui perapaan. Jadi ada namanya pintu gerbang di benteng itu, ada namanya lawan KPU atau lawan dunia atau tempat arus pelaka atau pintu gerbang arus pelaka di situ. Kita keliling satu benteng itu, kita tidak akan dapat itu. Kecuali kita dekat kan, karena betul kan pojok. Ya seperti itu. Jadi itu di pojok. Nah itulah yang dikatakan bahwa ini ya cerita sesungguhnya. Kenapa itu dibangun benteng itu? Kenapa ada 13? Sama kalau kita masuk di masjid. Pas kita masuk di masjid, bisa berkelanjutan juga. Kita masuk saja seperti itu. Pas kita naik tangga pertama sampai pagar itu, berapa tangga itu? 3 kan? 3 ya? 3 masuk ya? Baru tangga yang banyak itu berapa? Yang masuk ke dalam itu 12. Nah, kalau kita masuk ke pintu besar 2. Iya. 3 berarti maghrib. 12 ini isya, lohor, asar. Yang 2 subuh 17. Indah kan? Seperti ini. Ya. Maksudnya ini yang cerita-cerita begini, Pak. Istilahnya apa namanya, cerita yang sesungguhnya yang dari dalam, apa yang pusatnya tanam segala. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa Kalimantan Selatan, Labuan Bajo itu ada di Tiongkok, ada yang bilang di Pantai Nirwana, seperti itu. Orang katakan Labuan Bajo itu matanya 1, seperti itu. Yang kurangnya benar salah. Kalau utuhnya dulu, itu kepalanya sini. Kalau matanya manusia kan, kalau temperaturnya kan 2. Tapi itu 1. Masih ada di sini sampai sekarang, karena sudah hancur-hancur itu. Jadi bentuknya sudah terbentuk lagi seperti awal-awal dulu. Mungkin banyak yang bolak-balik apa segala macam. Nah, yang saya telusuri kalau umpama seperti Gajah Mada di tanah Batoke, yang ada tinggal pedangnya saja. Tinggal pedangnya. Karena Gajah Mada dulu datang di tanah di mana? Di Masjid ini. Di Buton Selatan ini mereka membawa 40 dayang-dayang, 20 laki-laki, 20 perempuan. Itulah mungkin yang tersebar di daerah sini. Jadi mohon maaf ini Bapak, saya minta maaf sebelumnya, mungkin saya menemukannya agak di bawah seperti itu, tapi dengan adanya tampilan-tampilan ini saya sangat senang sekali. Ini bisa dikembangkan lagi, bisa kita diskusi apa sama. Ya, kalau jabatan saya saat ini, kalau saya di Kesultanan masih mencoba kami Garo. Artinya kami Garo itu mereka di badannya Sultan. Kalau sekarang di SSC. Tapi kalau jabatan saya di forum kebangsaan kebangsaan pembangunan di Kota Bau, dari yang Pak Nabi sampai tokoh budaya itu. Iya, dia berdua di sini. Bisa dicek seperti itu. Jadi mungkin itu bisa jadi satu share lah. Mungkin ada kurangnya atau jawabannya, saya minta maaf. Tapi sekali-sekali kita share seperti itu. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.